Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana fi hadzal syahri syahrin 'azimin. Alladzi ja'alana minal muslimin al-kamilin wa amarana bittiba'i sabilil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimani wa rahimakumullah. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin bahwa sampai pada hari ini kita masih memiliki dianugerahi nikmat terbesar, yaitu iman dan Islam. Karena tidak ada gunanya setiap manusia itu kembali kepada Allah, meninggalkan dunia ini kalau tidak membawa iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi kita menghadap kepada Allah, meninggalkan dunia ini tidak sempurna kalau hanya iman dan Islam, kalau kita tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang masih sehat, masih segar bugar, tidak lumpuh, bibir masih bisa berucap, lidah masih bisa gerakkan, berbanyaklah baca selawat kepada Nabi di dunia, perbanyak menyebut Nabi di dunia ini, maka nanti di akhirat terbalik, gantian Nabi Muhammad yang sering menyebut kita serta memanggil kita. Inna awalan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak duduk bersamaku, berdampingan denganku adalah orang yang paling banyak baca salawatnya. Maka mumpung masih kita hidup, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Baitul Ma'mur yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita sebagai manusia, siapapun orangnya, pasti menginginkan kemudahan dalam urusan kehidupannya. Baik dalam rumah tangga, begitu banyak orang mengeluh karena tidak mudah dalam mengurus rumah tangganya. Orang yang bekerja ingin dimudahkan pekerjaannya. Orang yang sedang berjuang di dalam sakitnya aja pun dia ingin kemudahan agar cepat sembuh. Maka banyak orang mengatakan mudah-mudahan segala urusan dimudahkan oleh Allah. Lalu apa yang kita harapkan kalau kita menginginkan kemudahan? Tentu kemudahan itu akan didapat kalau kita mendapat pertolongan. Pertolongan itu sejatinya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan itu diksi Al-Qur'an mengatakan bukan aunillah tetapi syafaat. Begitu juga kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Syafaat itu artinya pertolongan. Maka kita lihat, buka Quran surah Az-Zumar ayat 44. Apa kata Allah? Qul lillahi syafa'atu jami'a. Qul, katakan Muhammad, lillahi syafa'atu jami'a, sesungguhnya pertolongan syafaat itu adalah milik Allah secara keseluruhan. Lahu mulkus samawati wal ardi.
Karena Allah memiliki, menguasai seluruh langit dan bumi ini. Apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit itu adalah milik Allah. Diksi Al-Quran mengatakan pertolongan itu adalah syafaat. Artinya apa? Kalau melihat ayat ini, maka ukuran orang yang sudah ditolong, yang sudah dimudahkan oleh Allah kehidupannya, bukan karena banyaknya harta. Kalau cuma hanya banyak harta, Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran bahwa orang yang paling terkaya dunia sampai hari ini tidak bisa terbantahkan adalah Qarun. Dari saking kayanya Qarun, kalau ada misalkan orang Batam menggali tanah, lalu kemudian dia menemukan peti emas, orang katakan itu adalah harta Qarun. Padahal Qarun itu mati di Afrika Utara. Dari saking kayanya. Ukuran bahagia, ukuran orang yang mudah hidupnya, apakah dia orang yang cerdas, S2, S3, doktor, profesor? Bukan. Kalau hanya sekedar ilmu, Fir'aun pun lebih berilmu sampai dia bisa membuat piramida, membuat menara yang paling tinggi. Kalau hanya sekedar dia penguasa, jabatan tinggi, Namrud dan Fir'aun juga punya jabatan tinggi. Maka ukuran orang yang sudah ditolong oleh Allah bukan karena kaya, bukan karena dia punya jabatan, bukan karena dia wali kota, gubernur, presiden, bukan karena menteri atau dewan. Tapi ukuran, kata Nabi SAW dalam hadisnya diceritakan dari Sa'id Maghburi. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat namanya Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapa orang yang paling beruntung? Siapa orang yang paling bahagia ya Rasulullah mendapatkan syafaatmu, mendapatkan pertolonganmu di hari kiamat? Rasulullah tidak langsung menjawab, tapi menimpal balik karena ini yang bertanya adalah Hurairah. Kita tahu Hurairah dalam sejarah dia telat masuk Islam. Tahun 8 Hijriah, 3 tahun sebelum Nabi meninggal, Abu Hurairah baru masuk. Dia tidak pernah mengalami bagaimana berperang melawan kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab berdarah-darah. Abu Hurairah telat masuknya 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Dia baru masuk. Orang Yaman, nama aslinya Abdus Syam, budak matahari, karena di Yaman dulu menyembah matahari. Tapi Abu Hurairah meskipun 3 tahun mengenal Nabi, sahur dengan Nabi, puasa dengan Nabi, sholat dengan Nabi, hadisnya sampai 5.374. Itu maknanya Abu Hurairah, dia tidak mau kalah dengan sahabat-sahabat yang lain. Meskipun dia baru sebentar masuk Islam, tapi dia ingin seperti dengan sahabat-sahabat lainnya, sehingga mereka memiliki titel radhiyallahu anhum wa radu'an, diridhoi oleh Allah, masuk ke surga lewat pintu mana saja sahabat-sahabat Nabi. Lalu apa kata Rasulullah? Laqad donantu ya Aba Hurairah, aku sudah menduga kepadamu Abu Hurairah, alla yas'alani ahadun awwalum minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Aku sudah menduga Abu Hurairah bahwa engkau akan menanyakan hadis ini. Allah yas'alani ahadun awwalum minka. Karena sebelum kamu tidak ada sahabat-sahabatku bertanya siapa orang yang paling beruntung mendapat syafaat di hari kiamat. Ternyata engkau. Dan itu aku percaya kau menanyakan ini. Lima hirsika 'alal hadis. Karena kesungguhanmu, karena kepatuhanmu, karena perhatianmu menulis hadis. Maka aku katakan hari ini, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling beruntung, yang berbahagia, orang yang mendapat pertolongan syafaat di yaumil qiyamah adalah orang yang mangqala la ilaha illallah, orang yang sudah mengucapkan di lisannya dengan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi Nabi Rasulullah SAW melanjutkan khalisan min qalbihi au nafsihi. Tapi dia mengucapkan la ilaha illallah tidak hanya sekedar di lisan, tidak hanya sekedar di mulut, tapi khalisan, dia ikhlas min qalbihi au lisanihi, dari dalam hatinya dan jiwanya. Maka bagaimana caranya? Apa yang dimaksud dengan ucapan la ilaha illallah dari hati dan jiwanya? Maka Allah memberikan petunjuk dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Datang orang Badui itu datang kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, aku sudah beriman." Tapi apa kata Allah? Kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Muhammad, kau sampaikan pada orang Arab itu, dia hanya sekedar mengucapkan, dia belum beriman. Walakin qulu aslamnya, dia hanya sekedar mengucapkan aslamnya, aku masuk Islam. Apa kata Allah dilanjutkan kalimatnya? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dan imannya masih belum masuk ke dalam
dadanya, ke dalam hatinya. Maka dari ayat ini kita sudah tahu, orang Islam itu sudah bersyahadat. Orang Islam itu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau dia tidak masuk kalimat tauhid itu ke dalam hatinya, ke dalam dadanya, maka belum dia dikatakan orang beriman. Maka kita bisa bedakan mana muslim, mana mukmin. Dari hari ini, Jumat hari ini, kita bisa ukur sendiri pulang ke rumah, apakah saya sudah muslim atau hanya sekedar muslim, atau saya sudah menjadi mukmin. Lalu apa kata Allah yang dimaksud dengan mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi? Orang yang ikhlas dalam hatinya, kejiwanya. Maka di Al-Quran Allah sudah memberikan petunjuk. Setiap ada kata amanu, setiap kata ada iman, Allah pasti menyandingkan dengan amilus salihat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah. Orang beriman berarti berpuasa. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihat. Orang itu pasti memiliki potensi rugi kecuali orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Wa amilus salihat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang percaya pada gaib, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada nabi, yuqimunas shalah. Dia mendirikan salat. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang beruntung, orang-orang beriman. Siapa orang-orang beriman itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dia sudah melaksanakan sholat dengan khusyuk, bukan main-main. Maka yang dimaksud dengan orang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid murni dari hatinya, dia melaksanakan amal soleh. Ketika disebutkan orang beriman, dia beramal soleh. Kalau hanya sekedar dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi, tapi dia tidak sholat, maka dia belum beriman, dia belum termasuk orang beruntung. Maka hari ini kalau kita sholat, jangan diartikan kita menggugurkan kewajiban. Kalau kita hanya sekedar sholat, puasa, haji, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka itu akan capek kita dibuatnya. Kita melaksanakan sholat, berarti ketika adzan sudah dikumandangkan, kita pastikan dalam hati ini, berarti ini adalah syafaat saya. Kalau kita persepsi kita dirubah, ketika adzan salat dikumandangkan Allahu Akbar, tergetar hati kita dan kita merasakan ini bukan hanya sekedar kewajiban perintah dari Allah, tapi ini adalah yang membantuku di hari kiamat, yang membantuku di hari hisab. Maka tidak ada manusia yang malas salat. Ketika adzan berkumandang dia tergetar hatinya. Itulah orang beriman. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang mukmin itu ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dia mendengar ayat-ayat Al-Qur'an bertambah imannya. Hari ini kita sudah tahu apakah kita sudah khalisan, apakah kita sudah murni beriman kepada Allah atau tidak. Kalau kita masih malas-malasan mendengar azan, masih menunda-nunda salat, masih malas untuk berpuasa, masih salat datang ke masjid berjemaah, maka perlu diragukan keimanan kita. Kita belum termasuk orang yang beruntung di yaumil akhir, yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mukmin khalisan min qalbihi aw nafsihi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirul azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amthal alladzi ja'alana syahral istiqlal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatun tuslihul qalba wal lisana min fasadil af'al, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi minadh dhalal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil ghuduwi wal asal, salatan wa salaman daimaini mutalazimain la yawmin la bay'un fihi wa la khilal ma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa khafu ma antum alaihi min at-tahawuni bi umuriddin wa raqibullah wa raji'u ila dinikum wa ati'us sunnata nabikum la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ya'muru bi amrin bad'a bi nafsi wa thanna bi malaikati qudsi
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khairin waj'alil mauta rahatan min kulli syarrin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha nadhima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.